Comfortable till ambulance arrives. That's a good fortune. Inbred cunt started it. Hey, Those lads attacked us, didn't they? what lads? It's local lads. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Inbred yang dirilis pada tahun 2011. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang pria dan kekasihnya sedang asyik berbincang. Lalu tiba-tiba seorang pekerja menyela perbincangan mereka dan meminta sedikit minuman limun. Pria yang mengenakan kemeja putih itu tampaknya adalah atasan pekerja itu. Dengan kasar, ia pun menolak dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. Tak disangka si pekerja itu tidak terima. Lalu dengan amarahnya yang membara, langsung saja ia menghabisi pasangan itu. Dan ternyata adegan mengerikan itu rupanya hanyalah sebuah video yang sedang ditonton oleh sekelompok remaja nakal. Mereka yaitu Tim, Sam, Dwight, dan Zeb. Mereka didampingi oleh dua pengasuh, Kate dan Jeff, dalam perjalanan menuju ke sebuah kota bernama Mortlake untuk memberi pelajaran remaja nakal tersebut. Kate memberitahu Jeff bahwa navigator mereka tiba-tiba mengalami masalah dan menunjukkan mereka berada di luar jalur peta. Jeff meresponnya dengan santai, mungkin saja belum diperbarui. Ia kemudian mengambil peta konvensional sebagai solusi perjalanan mereka ke Mortlake. Saat mereka hampir tiba di tujuan, sekilas ada sesuatu yang mengganggu terlihat di tengah ladang. Tim bertanya pada Sam apakah ia melihatnya. Sam mengangguk, namun mereka memilih tidak membahasnya lebih lanjut. Kemudian, begitu mereka sampai, Jeff segera menyita ponsel mereka dengan alasan agar mereka dapat menikmati lingkungan sekitar dengan lebih leluasa. Sebuah tempat yang kumuh dan kotor menyambut rombongan di pintu masuk, menimbulkan perasaan tidak nyaman di antara mereka. Saat menjelajahi ruangan, Sam menemukan sebuah foto yang sangat aneh dan gila, yaitu sekelompok anak kecil sedang memegang kepala babi yang sudah mati. Dwight, si pembuat onar, tiba-tiba mengejutkan Sam hingga membuatnya menjerit. Suara jeritan Sam sontak mengumpulkan seluruh anggota kelompok. Kate dengan sigap menenangkan keributan itu, lalu memberitahu mereka bahwa nanti malam mereka akan pergi ke sebuah bar yang ada di daerah sana. Tak lama kemudian, Jeff mengajak Kate keluar. Di luar, Kate dan Jeff berdebat. Jeff merasa tidak bijaksana membawa para remaja nakal itu ke sebuah bar. Namun, Kate ingin kelompok itu termotivasi dan mengajaknya untuk sedikit bersenang-senang. Jadi, ia meminta Jeff untuk sedikit tenang. Setelah itu, mereka kembali masuk dan kelompok itu mulai membersihkan rumah. Setelah itu, Jeff mencoba untuk memotivasi para remaja, namun usahanya sia-sia. Para remaja itu pergi sebelum Jeff menyelesaikan pembicaraannya. Malam harinya, rombongan itu bersiap-siap untuk pergi ke bar. Setibanya di sana, mereka merasa tidak nyaman di dalam bar karena banyak orang berpenampilan aneh berada di sana. Kate menyapa Jim, si bartender. Karena tidak ada tempat duduk, Jim menyuruh orang-orang aneh itu untuk pindah dari tempat duduk mereka. Setelah mereka duduk, Jeff mengambil suatu cemilan untuk diberikan kepada mereka. Jeff bergabung kembali dengan mereka dan menyajikan menu spesial yang ada di bar ini, yaitu sebuah biskuit aneh yang tampaknya terdapat sebuah rambut manusia. Dwight terkejut dan menyebutnya mengerikan, namun Jim bersikeras ia harus mencicipinya. Akhirnya Dwight memakannya, dan meskipun wajahnya menunjukkan rasa jijik, ia berkata rasanya enak demi menghormati. Kelompok itu kemudian memesan Coca-Cola untuk mereka minum. Namun, Jim menjawab bahwa sudah lama ia tidak menyediakan Coca-Cola. Lalu, Jim menawarkan sebuah minuman limun gratis kepada mereka. Dan akhirnya mereka pun setuju.
Di meja bar, saat Kate menuangkan limun, Jim bertanya di mana mereka menginap. Ketika Kate menjawab, si Jim tak sengaja menjatuhkan gelas dan menyuruhnya untuk tidak usah panik. Ketika Kate menjawab pertanyaan lain tentang apa yang mereka lakukan di tempat itu, gelas lain jatuh lagi. Kali ini Kate merasa tidak khawatir. Di meja, Zeb mulai melakukan beatboxing, sementara yang lain ikut bernyanyi untuk mengisi waktu. Kemudian Kate datang dengan membawa minuman limun, dan kelompok itu kemudian bersulang mengadu gelas mereka. Kemudian, scene memperlihatkan di luar bar, ada dua pria yang sedang menyeret karung berisi sesuatu yang tampak seperti mayat. Ketika mereka masuk, Jim menendang kedua pria itu dan menyuruh mereka meletakkannya di belakang. Orang-orang yang berada di bar tidak mempedulikan karung itu, seolah itu adalah hal yang normal bagi mereka. Tak lama kemudian, Sam berjalan keluar bar untuk merokok, namun diganggu oleh seorang pria gila. Karena takut, Sam masuk ke dalam bar dan Jim mendorong pria gila itu menjauh dari Sam. Jim memberitahu kelompok itu untuk tidak khawatir karena pria itu tidak berbahaya. Ia kemudian meyakinkan kelompok itu bahwa mereka akan baik-baik saja selama tinggal di sana. Dan selama mereka mengatakan kepada orang asing bahwa mereka adalah temannya. Keesokan paginya, Dwight dan Tim mulai berdebat, membuat seluruh ruangan merasa tidak nyaman karena Dwight terus berbicara secara menyinggung. Kate sudah muak dan mengeluarkannya dari percakapan. Setelah itu, Jeff tiba dan menyajikan seragam untuk mereka, yaitu sebuah rompi berwarna oranye yang akan mereka gunakan untuk kerja bakti. Kemudian, kelompok itu mendaki dan tiba di stasiun kereta api yang terbengkalai. Kate dan Jeff mengumpulkan mereka semua dan mengumumkan bahwa mereka akan dibagi menjadi dua tim. Jeff menjelaskan bahwa kedua tim akan mencari bahan-bahan yang dapat diselamatkan dari kereta api itu dan tim yang mendapatkan bahan paling berharga akan menang. Kemudian, tim Sam dan Kate naik kereta pertama untuk mengambil beberapa bagian kereta. Sementara, Kate duduk untuk beristirahat di luar. Namun tiba-tiba, Kate mendengar sebuah suara desahan. Jadi, ia memutuskan untuk memeriksa sumber suara itu. Ia masuk ke dalam kereta dan seorang pria tampaknya sedang melakukan olahraga 5 jari. Kate menyela dan mengejutkan pria itu yang kemudian menyebabkan pria itu melarikan diri. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, buku-buku yang digunakan pria itu cukup menjijikan. Berisi foto-foto wanita bugil dengan kepala mereka diganti dengan kepala binatang. Namun tiba-tiba ada sebuah musang yang menyebabkan Kate ketakutan dan berlari keluar kereta. Sementara itu, tim mengajak Sam untuk pergi dengannya ke sebuah kabin terdekat yang terlihat berasap. Ketika mereka mendekati asap itu, mereka menemukan seekor kambing yang sedang dibakar hidup-hidup. Sam dengan buru-buru kemudian membebaskan kambing lain yang diikat di dekatnya. Beberapa detik kemudian, sebuah truk menabrak kambing yang sedang berlari itu hingga langsung membunuhnya. Atas kejadian mengerikan itu, kemudian Sam dan tim berlari ketakutan meninggalkan tempat itu. Saat mereka berlari, tiba-tiba mereka disergap oleh sekelompok inbred. Orang-orang yang lahir dengan cacat fisik dan keterbelakangan mental yang disebabkan oleh praktik perkawinan sedarah leluhur mereka di kota kecil terpencil itu sejak tahun 1970-an. Tim dan Sam akan dilecehkan oleh mereka, jadi mereka berteriak meminta bantuan. Untungnya, Kate tiba dan memukul pemimpin kelompok itu dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan tim. Kemudian, anggota kelompok yang lain tiba di sana, lalu Jeff menakuti para inbred itu. Saat Jeff mengusir para inbred, ia tersandung dan pahanya tertusuk lembaran besi. Ketika mereka melepaskan benda tajam itu, pahanya mulai mengeluarkan banyak darah dan para inbred mentertawakan kejadian tersebut. Kate meminta bantuan kepada para inbred, tetapi mereka menolak dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, mereka semua menggotong Jeff menggunakan sebuah gerobak dan pergi ke bar untuk meminta bantuan.
Ketika mereka tiba, Jim menyarankan mereka untuk menempatkan Jeff di dapur belakang. Namun, tiba-tiba Jim memenggal kepala Jeff untuk mengakhiri penderitaannya. Comfortable till ambulance arrives. That's a good fortune. Inbred cunt started it. Hey, Those lads attacked us, didn't they? what lads? It's local lads. Sisa kelompok itu kemudian ditarik keluar ruangan dan diseret ke gudang bawah tanah. Kemudian, para inbred yang sebelumnya melecehkan kelompok itu tiba di bar dan Jim marah tentang apa yang terjadi. Jim memukulinya, tetapi pemimpin itu menjelaskan apa yang terjadi. Namun, setelah pertengkaran mereka akur kembali dan Jim tampak puas dengan apa yang mereka lakukan. Di dalam ruang bawah tanah, kelompok itu panik dan memikirkan cara melarikan diri dari tempat ini. Zeb menyarankan kalau mereka perlu sebuah alat atau benda untuk bisa membuka pintu itu. Lalu Zeb menemukan jepit rambut dan mencoba untuk membuka kunci. Tak lama kemudian, Jim tiba dan menculik Zeb memisahkannya dari kelompok itu. Zeb kemudian diseret ke tempat yang tidak diketahui, yang dimana ia dipaku oleh kelompok inbred lain. Mereka mengunci anggota tubuh Zeb ke tanah dan Zeb hanya bisa berteriak ketakutan. Setelah berhasil mengunci Zeb, seorang inbred ditugaskan untuk menjaganya dan sementara yang lain pergi. Di ruang ganti, Jim sedang bersiap-siap untuk penampilannya malam itu. Ia fokus merias wajahnya, mengubah penampilannya. Tak lama kemudian, ia berjalan keluar menuju panggung. Di sana, ia mulai menghibur para penonton, memeriahkan suasana, dan memperkenalkan pertunjukan utamanya. Di belakang Jim, ada Zeb yang tubuhnya ditutupi kain. Setelah Jim selesai berbicara, kain penutup itu ditarik dan memperlihatkan Zeb kepada para penonton. Lalu, seorang inbred memasukkan sayuran ke hidung dan mulutnya Zeb. Tidak sampai di situ, setelah aksi tersebut, para penghibur membawa seekor kuda. Kuda itu kemudian digiring untuk berjalan tepat di atas tubuh Zeb. Kejadian mengerikan pun tak terhindarkan. Setelah tindakan mengerikan itu, Jim datang lagi dan memberitahu para penonton bahwa pertunjukan akan berlanjut. Jadi, sekelompok inbred pergi ke ruang bawah tanah dan Jim meminta beberapa orang lagi untuk disiksa. Untungnya, kelompok itu berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah. Saat mereka keluar dari sana, Dwight berhasil melumpuhkan inbred yang menghadang mereka dan memberi mereka kesempatan untuk lari. Di luar bar, seorang inbred penjaga melihat mereka melarikan diri. Meskipun yang lain berhasil kabur, malangnya Dwight berhasil ditangkap oleh inbred penjaga itu. Karena usaha melarikan dirinya gagal, jadi ia sekarang menjadi orang berikutnya yang akan digunakan untuk pertunjukan penyiksaan. Tak lama kemudian, para penghibur mendandani Dwight dengan celemek dan wig untuk pertunjukan berikutnya. Jim kembali ke panggung dan memperkenalkan Dwight sebagai korban penyiksaan baru yang diikuti oleh nyanyian dari penonton. Sementara itu, kelompok yang melarikan diri berhasil sampai ke kabin mereka. Cat yang dalam kepanikan karena ia kehilangan kunci mobilnya. Karena mereka sedang terburu-buru, akhirnya tim memecahkan kaca mobil dan mulai menghidupkan mobil dengan cara menyambung kabel listrik dan mereka berhasil menyalakan mesin mobil. Begitu mereka merasa aman dan bersiap meninggalkan tempat itu, tiba-tiba seorang inbred menyergap mereka. Mobil berhenti dan inbred mulai menembaki kaca mobil. Di sisi lain, di acara pertunjukan, pria bertopeng menghibur para tamu dan memperlihatkan pompa bensin yang ternyata berisi kotoran manusia. Ia mulai memompanya ke dalam mulut Dwight, yang membuat matanya keluar dan perutnya meledak, menyebabkan isi perutnya muncrat ke para penonton. Setelah pertunjukan ini,
para penonton bertepuk tangan dengan sangat puas. Sementara itu, di kelompok yang melarikan diri, kaca mobil terus ditembaki oleh salah satu inbred dan tanpa basa-basi, akhirnya mereka menabrak orang itu. Come on, maybe you shut up! Oh, bugger! Setelah berhasil melumpuhkannya, Kate mengambil senjata dan juga amunisinya. Namun tiba-tiba mobil mogok, jadi mereka berusaha untuk mendorongnya. Tak lama kemudian, inbred lain mencoba menghentikan mereka. Dan di sini, Kate tidak ingin main-main lagi, lalu tanpa basa-basi, ia menembaknya begitu orang itu mendekat. Fucking stop! Akhirnya, kelompok itu berhasil melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, berita itu sampai ke Jim, yang membuatnya marah. Jadi ia mengirim para pasukan inbred untuk memburu mereka yang melarikan diri. Singkatnya, Jim menyergap mobil yang mereka tumpangi, namun tiba-tiba ketika mobil berhenti, Jim menyuruh seseorang untuk memeriksa bagian dalam mobil. Namun, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Jim memberitahu anak buahnya bahwa ia unggul karena ia telah memasang jebakan untuk mencegah mereka melarikan diri. Di sisi lain, kelompok itu berlari kembali ke kabin dan mereka berusaha mencari peta dan ponsel mereka yang disita. Akhirnya, Kate berhasil menemukan peta, tetapi ia tidak dapat menemukan ponsel mereka. Ia keluar dan setelah membuka pintu, ia melihat Jim menunggu di luar. Kate buru-buru menutup pintu yang kemudian membuat tangannya tertembak saat ia mencoba menutup dan mengunci pintu. Di luar, kerumunan inbred sedang merayakan aksinya itu. Di sisi lain, Tim mengisi peluru senjatanya dan menembak salah satu anak buah Jim. Saat senjatanya kehabisan peluru, Tim kembali ke ruang makan dan meminta amunisi pada Kate. Dari luar, Jim meminta seseorang untuk masuk. Ketika mereka membuka pintu, terlihat Kate tergeletak di tanah. Namun tiba-tiba, What are you gonna do now, eh? saat pintu tertutup, inbred itu terkejut melihat ada senjata yang sudah mengarah padanya. Inbred itu kemudian meminta bantuan Jim. Jim mencoba membantu, tetapi dia melihat Sam dari jendela. Jim lalu menembak ke arah jendela, namun dengan cepat, Tim membalas tembakannya dan melukai inbred yang berada di depan pintu. There's a lot of us. Kemudian setelah itu, di dalam rumah, Tim mencabut pecahan kaca dari wajah Sam dan berusaha untuk mengobatinya. Di sini dia malah beradu jigong, yang dimana Kate melihat momen intim tersebut dan ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Di sini Kate menyadari bahwa ia harus mengorbankan dirinya karena pasangan muda itu memiliki banyak hal untuk bisa mereka jalani ke depannya. Tidak lama kemudian, Kate menyelinap melarikan diri untuk menjaga jarak, yang dimana kelompok inbred itu sedang meratapi teman mereka yang sudah meninggoy. Kate mulai mengejek mereka dan segera berlari. Dia berharap mereka akan mengejarnya dan memberi kesempatan pasangan itu untuk melarikan diri. Dan benar saja, Kate secara tidak sengaja menginjak sebuah jebakan dan ia pun tentunya menjerit dan meronta kesakitan. Di sisi lain, Jim melihatnya dari jauh dan mengirim salah satu anak buahnya untuk mengamputasi kaki Kate. Tak lama kemudian, pria itu memotong kaki Kate dengan secara brutal. Di sisi lain, Tim dan Sam bersiap untuk melarikan diri. Sedangkan Jim dari kejauhan, ia mengamati Kate dan membidik senapan ke arahnya. Jim menarik pelatuk dan tiba-tiba setelah kematian Kate, Tim berjalan ke ruang bawah tanah dan menemukan sebotol minuman abok. Tim menggunakan setiap botol yang ia dapatkan dan lalu menuangkannya ke seluruh ruangan. Kemudian, Tim memberitahu Sam rencananya untuk melarikan diri, yang dimana dia akan membakar tempat itu untuk membunuh mereka. Di luar rumah,
Jim dan kelompoknya bersiap untuk masuk. Di sini tim menawarkan perdamaian, tetapi Jim memintanya untuk membuktikannya. Lalu tim meresponnya dengan meletakkan senjatanya di depan pintu. Setelah itu, tanpa basa-basi Jim dan para inbred bersiap untuk masuk ke dalam tempat itu. Mereka menuju dan menjelajahi ke ruang bawah tanah. Namun dengan pintar, Sam di sisi lain, ia berhasil keluar dari rumah. Saat mereka sampai di sana, tiba-tiba tim muncul dan mengancam mereka bahwa ia akan membakar tempat itu jika mereka tidak meletakkan senjatanya. Di sini, tim mencoba membakar minuman itu yang diduga mengandung alkohol. Namun, ternyata isi botol minuman itu adalah air kencing para inbred. Karena sudah terpojok, di sini tim terus mengolok-ngolok dengan melontarkan hinaan kepada para inbred itu. Come on! You're on punch. Setelah mengeksekusi tim, para inbred itu melihat Sam sedang melarikan diri dan di sini mereka mulai bertaruh tentang bagaimana si Sam itu akan mati. Dan benar saja, tidak sengaja Sam menginjak ranjau darat dan ia mencoba untuk tidak bergerak. Namun sialnya, ada seekor musang merayap di kakinya yang kemudian meledakkan ranjau itu. Setelah tragedi mengerikan itu, Jim dan para inbred kembali ke bar untuk minum abok-abokan. Dan film diakhiri dengan para inbred yang menyanyikan lagu untuk merayakan kematian semua pengunjung mereka. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.